Hari ini manajemen kepartaian juga nggak lebih daripada manajemen perusahaan. Sistem demokrasi kita ini di samping kapitalisme ya mungkin punya ciri-ciri yang hari ini demokrasi politik itu sudah mengalami pembusukan. Kalau dia jadi pemimpin, minimal dia harus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-89 tahun keempat edisi Senin 24 Juni 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, karena beberapa bulan lagi kita akan pilkada, maka kali ini kita akan angkat tema tentang mengendus sosok dan kriteria pemimpin Aceh pada Pilgub 2024 dengan narasumber kita Pak Taufik A. Rahim, SE MSI PhD. Beliau adalah pengamat politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, kita menarik ini karena beberapa bulan lagi kita akan pilgub nih Pak Taufik ya. Tentu sepertinya ada dinamika di masyarakat kita tentang krisis kepemimpinan untuk Aceh. Nah, sosok dan kriteria pemimpin Aceh sebenarnya seperti apa nih Pak Taufik? Kalau misalnya Anda sebagai pengamat politik, beragam dinamika di Aceh lah dengan segala permasalahan yang kompleks. Oke, terima kasih. Persoalan pemimpin, kriteria pemimpin di Aceh itu sebenarnya jauh lebih ketat dibandingkan daerah lain ya. Apalagi Aceh ini punya peradaban yang sudah pernah maju, pernah jaya. Jadi rakyat mengharapkan ada pemimpin yang benar-benar mampu menciptakan kondisi Aceh yang sebenar-benarnya makmur, sejahtera, dan adil. Hari ini keadilan itu tidak ada. Kalau kita merujuk pada Theory of Justice dari John Rawls, pemimpin itu harus mampu menciptakan keadilan. Apakah keadilan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sektoral serta regional, ini harus diciptakan. Ini sepaham juga dengan landasan negara yang kalau kita lihat secara Indonesia itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari Indonesia. Tapi keadilan itu tidak terjadi di Aceh. Jangan kita bicara dalam skop makro yang lebih luas. Dalam konteks makro Aceh saja hari ini keadilan itu tidak ada. Artinya apa? Ada persoalan dengan kepemimpinan. Apakah benar krisis pemimpin? Iya. Kita tidak menemukan pemimpin Aceh yang mampu berbuat untuk kepentingan rakyat Aceh. Karena Aceh itu sebelumnya juga bukan bagian integral dari Indonesia. Aceh punya peradaban. Aceh yang mengakui kemerdekaan Amerika 1777 umpamanya. Aceh yang mengakui kemerdekaan Belanda. Aceh yang mengakui kemerdekaan Mesir, India dan Saudi Arabia. Tapi hari ini Aceh tidak lebih sebuah daerah koloni yang rakyatnya pada posisi kemiskinan. Kenapa bisa miskin? Kalau dikatakan anggaran belanja publik Aceh itu lumayan besar. Secara nasional nomor 5, nomor 1 di luar Pulau Jawa. Kalau kita lihat resource umpama sumber daya alam Aceh, dulu kan sesudah damai itu karena 70-30, tapi terbalik hari ini 30-70. Siapa yang tidak bisa mempertahankan 70-30 itu? Kan pasca damai kan ada janji-janji self government umpamanya. Aceh bisa menciptakan sistem moneter sendiri, mata uang sendiri. Aceh pernah punya mata uang. Aceh itu mata uangnya emas, perak dan tembaga. Jadi itu seharusnya dibangkitkan kembali. Maka bukan artinya kita membanggakan sejarah masa lalu, tapi sejarah itu sebagai indikator bahwa kondisi hari ini di zaman modern, Aceh itu tidak punya pemimpin dan Aceh kehidupannya tidak adil dan sejahtera. Ini terbukti baik secara empirik, kuantitatif dan kualitatif. Aceh hari ini harus diakui. Meskipun ada yang menyatakan Aceh tidak miskin, siapa bilang? Ada indikator kemiskinan yang ditentukan oleh World Bank dan BPS.
World Bank itu menyatakan indikator orang itu masih miskin, dia tidak bisa mengkonsumsi protein 2 US dollar per hari. Secara BPS itu 15.000 rupiah per hari. Tapi kita mungkin nggak sampai. Tapi jadi persoalan. Juga menggunakan standar dolar kalau BPS 2 US dollar juga. Itu dikatakan miskin ya. Itu kalau di bawah itu miskin. Nah, tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Aceh hari ini cuma 15.000 US dollar per kapita per hari. Kan di bawah rata-rata nasional juga. Nah, menurut World Bank di bawah 17.000 itu miskin. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat secara indikator termasuk konsumsi dilihat, transportasi, tanah, rumah, itu kan ada indikator-indikator. Untuk daerah pedesaan itu dengan 43 indikator yang ditetapkan oleh BPS, untuk perkotaan 53 indikator. Menjadi ukuran kenapa dikatakan miskin. Bukan seolah-olah itu dikatakan miskin. Oh, persoalannya kalau nanti menjelang ada pembagian bansos, sembako dan sebagainya itu naik angkanya, itu salah yang buat data. Kan datanya ada standar kan. Standar data kita kan BPS. Itu jelas. Dan kalau tidak diakui standar itu, saya pikir silakan buat riset atau penelitian sendiri. Dengan untuk membantah hasil riset. Dalam dunia akademik seperti itu. Iya. Tadi Anda membahas tentang historical ya, atau masa lalu seperti apa Aceh dengan kekayaan alamnya dan juga berkeadilan. Tetapi hari ini Anda melihat bahwa Aceh itu terjajah secara ekonomi. Bukan saja ekonomi, teritorial Aceh hari ini terjajah. Semua sumber daya alam Aceh. Masa lalu ya. Iya. Bahwa Aceh nggak pernah dijajah dulu sama Belanda ya. Tidak pernah. Bahkan mengakui kemerdekaan negara-negara lain. Artinya bahwa Aceh punya peradaban. Kenapa bisa ada peradaban dikenal seluruh dunia? Termasuk mungkin ada yang perempuan, baik pemimpin laki maupun perempuan. Itu kan dikenal seluruh dunia. Mungkin kalau Laksamana perempuan pertama di dunia ini kan Laksamana Malahayati, juga keturunan Raja Tajuddin kan. Jadi artinya juga punya universitas dulu yang terkenal pada era kesejarahan peradaban Aceh. Juga punya angkatan bersenjata yang kuat dan lain-lain sebagainya. Apa karena ada partai, Pak Taufik? Ini persoalan lain lagi. Jadi kalau dulu kan nggak ada partai ya, sehingga enak kayak memimpinnya seperti raja, seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang kan ada partai, ada kepentingan, sehingga ruh-ruh di masa lalu itu seperti hilang nih, Pak Taufik. Ya, partai ini kan hanya menerjemahkan demokratisasi modern ya. Artinya untuk menjadi pemimpin melalui partai. Sehingga kalau yang tidak berpartai tidak mungkin jadi pemimpin. Ini jadi masalah serius kan. Memang demokrasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau yang punya partai politik itu hanya punya partai politik bisa jadi pemimpin. Hari ini manajemen kepartaian juga nggak lebih daripada manajemen perusahaan. Mengelola partai persis sama dengan mengelola perusahaan. Intinya bisnis, Pak Taufik ya? Iya, udah profit oriented. Siapa yang diuntungkan dengan partai itu? Kan elitnya saja. Di negara komunis sekalipun juga kalau partai itu juga hanya menguntungkan elit, tidak menguntungkan rakyat. Nah, apakah orang partai itu berpikir untuk rakyat? Pada saat menjelang pesta demokrasi dia berpikir dengan rakyat. Saat menjelang pesta demokrasi, tapi pasca demokrasi dia akan mereka akan kembali ke partai. Kepentingan partai. Kepentingan sekelompok orang. Jadi tidak berpikir untuk rakyat. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah dengan sistem demokrasi modern dengan partai itu juga akan memikirkan rakyat. Tidak. Nah, ini jadi masalah serius. Mungkin keseriusan persoalan kepemimpinan di Aceh itu memang hari ini tidak punya pemimpin di Aceh. Kalaupun kita cari, kita kulik di mana-mana itu ya. Kalau sudah dibatasi dengan partai, kalau yang orang non partai masuk ke juga pakai mahar ya. Kalau tidak ada mahar kan kos politiknya juga tinggi. Di antar partai juga melakukan transaksional politik.
Begitu juga orang partai itu sendiri kalau ingin jadi pemimpin juga harus melakukan transaksional politik. Jadi kos politik, kapitalisasi politik itu berlangsung hari ini karena sistem demokrasi kita ini di samping kapitalisme ya mungkin punya ciri-ciri yang hari ini demokrasi politik itu sudah mengalami pembusukan. Kenapa terjadi pembusukan? Kalau dia jadi pemimpin, minimal dia harus korupsi. Korupsi itu untuk kepentingan siapa? Tidak untuk kepentingan rakyat. Juga untuk kepentingan oligarkinya. Siapa yang memodali dia naik menjadi pemimpin politik? Ini jadi semakin serius kalau kita mencari di Aceh. Persoalannya apakah ada orang Aceh yang punya kapasitas, kompetensi, karisma sebagai pemimpin yang sangat dikagumi oleh rakyat, disukai oleh rakyat? Hari ini mungkin jadi tanda tanya besar. Siapa yang akan tampil? Kalau hari ini kan cuma ada pendukung tertentu dia naikkan, dia besar-besarkan nama itu. Atau dari partai tertentu, ada dari orang tertentu. Ya semua punya kepentingan kan. Ya itulah yang namanya politik itu kepentingan menurut Leswell ya seperti itu. Politik itu memang kepentingan. Ada juga yang mengatakan politik itu pengaruh. Atau politik itu adalah bagaimana mengelola kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Apakah hari ini ada cerminan itu? Ya nggak ada kan. Nah kita mau menuduh siapa? Nggak. Hari ini pemimpin yang sudah digadang-gadang umpamanya, yang naikkan baliho, spanduk, billboard dan lain sebagainya, kita belum melihat track record yang bagus. Karena hari ini masyarakat, rakyat, dan siapapun mudah sekali mencari track record seseorang, ditonjolkan namanya, dia akan cari track recordnya. Oke, jadi menurut Anda nih Pak Taufik, selagi calon pemimpin itu diusung oleh partai, artinya ada indikasi ketika dia memimpin itu tidak akan mensejahterakan rakyat? Minimal dia akan kembali ke partai dulu, bukan mensejahterakan rakyat yang dia pikirkan. Kepentingan partai itu tadi mengusung dia itu untuk apa? Artinya balikin modal partai dulu? Iya, ini kan kepentingan politik. Kepentingan politik itu kepentingan partai. Hari ini dibatasi oleh partai. Untuk maju secara independen juga sulit di Pak Taufik. Hari ini sudah ditutup memang, malah sulit atau dipersulit? Bisa jadi ada rekayasa konstitusi yang membatasi hal itu. Apakah dipersulit, disulitkan itu terserah penafsiran, siapapun boleh melakukan penafsiran. Artinya konstitusi menyatakan ya independen sudah batas waktu dan harus diverifikasi, ternyata ada sekian untuk naik jadi calon independen kan dengan jumlah KTP yang ditentukan sekian, tapi banyak KTP yang bermasalah maka dia akan gagal. Oke, pernah nggak dalam catatan misalnya sejarah untuk calon gubernur Aceh maju sebagai independen itu menang? Atau selalu menang melalui jalur partai? Kalau dulu kan sebelum masa reformasi itu kan ditentukan oleh partai, tapi melalui parlemen kan, kekuatan parlemen. Jadi kalaupun terjadi money politik ya sebatas jumlah orang di situ, yang anggota parlemen. Itu pun tidak semua mungkin bisa menerima money politik. Kalau hari ini, tapi kan sekarang kita nggak bisa salahin misalnya partainya juga Pak Taufik, tapi rakyatnya juga mau disogok dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya kalau ada uang ya dipilih, kalau nggak ada uang juga. Iya, rakyat yang miskin apapun dikasih diambil kan. Jangankan uang beras 1 kilo juga diambil, dia nggak perhitungkan 5 tahun ke depan kerugian dia nggak dapat apa-apa. Artinya mindset masyarakat kita juga belum terbuka ya secara. Kemiskinan itu juga diciptakan hari ini untuk kepentingan objek politik. Kemiskinan yang diciptakan oleh elit politik ya Pak Taufik, sehingga ini untuk instrumen politiknya. Ya kalau dia serius sebagai pemimpin dia akan selesaikan persoalan kemiskinan kan. Jadi kalau John Rawls mengatakan bahwa harus diciptakan keadilan baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, itu ya kita pikir hari ini tidak akan diselesaikan persoalan kemiskinan. Hari ini malah lebih parah kemiskinannya di mana-mana. Pak Taufik, tapi ada beberapa muncul ini bakal calon gubernur Aceh ya. Tentu kita lihat di baliho, di Palima dan sebagainya. Nah, dari beberapa ada 4 misalnya sosok balon ini, apakah memang tidak ada kriteria yang memang betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh? Karena mereka juga selalu mengatasnamakan berkeadilan, mensejahterakan sebagainya. Selama ini kan rakyat sudah rasakan kan, kalau mereka jadi pernah menjadi pemimpin salah satu kelompok umpamanya, mereka kan berpihak pada kelompok-kelompok tertentu
tidak berpihak pada rakyat. Tapi kan mau suka tak suka masyarakat juga harus memilih. Ya pada karena saat sistem politiknya sudah seperti itu. Kalaupun nanti dia dengan anaknya dipasang di situ, dia akan perjuangkan untuk bisa menang, ya dia. Karena sistem politik udah mengatur seperti itu. Aturan undang-undangnya yang mengatur seperti itu. Berarti sistemnya kita bilang scam lah ya. Iya, kalau merubah lagi, rubah sistem kan melalui legislasi. Legislasi kita lemah. Berarti ini sistem yang sangat jahat ya Pak Taufik ya. Kalau kita melihat merujuk orientasinya kepada elit politik bukan kepada masyarakat. Tentu uangnya juga tidak mengalir kepada masyarakat tetapi kepada kepentingan politik. Ini kan sangat jahat. Iya, pada saat mengatur undang-undang dan konstitusinya memang siapa yang pada saat itu duduk di parlemen kan. Yang membuat undang-undang itu kan legislatif. Berarti ini secara Anda juga sebagai pengamat ekonomi juga Pak Taufik bisa memprediksi 2030-2045 katanya Indonesia ataupun Aceh bakalan menjadi negara yang memang maju seperti itu karena memang kita sumber daya alam walaupun kualitas sumber daya manusianya tidak efektif atau seperti apa? Ini bisa Kecuali pemimpin Aceh hari ini berani menyatakan 6 bulan pertama akan memberantas korupsi. 6 bulan kedua akan mengurus kedaulatan atau kewenangan Aceh mengelola sumber daya alamnya sendiri. Ya, nggak perlu lagi dana otsus itu. Kalau saya pikir serius. Nah, ada kekuatan itu. Tidak. Hari ini menjelang pilkada, nanti targetnya adalah dia mendapatkan SK dari pemerintah pusat kan. Itu yang saya katakan koloni tadi. Ada patron and clean. Dia menghamba ke pusat, dapat SK, dia jadi pemimpin, maka dia akan memberikan upeti-upeti apa. Umpamanya konsesi tambang hari ini. Itu sudah dikapling-kapling, ini siapa punya. Dia harus berikan itu. Nah, kalau ada yang berani bicara tentang pemberantasan korupsi, pemimpin yang akan datang, maka dia dulu yang akan masuk ke penjara. Karena korupsi hari ini sudah berjamaah. Yang korupsi berjilid-jilid sebelum-sebelumnya ini kan nggak jelas semua. Nggak selesai. Nah, ada pemimpin seperti itu. Jadi kita perlu strong leader. Kalau pemimpin hanya nanti menjadi kaki tangannya pemerintah pusat, ya untuk apa jadi pemimpin? Hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan pusat kita ikuti. Karena patron and clean itu tadi. Kalau Bersevian itu ada patron and clean itu. Atau James Scott itu mengatakan ada hubungan patron and clean secara politik. Ya itulah antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau di pusat presiden, maka di daerah kan berarti gubernurnya. Tidak ada harganya kalau kita lihat begitu ya. Kalau misalnya Anda tadi Pak Taufik menjelaskan bagaimana kita pemimpin Aceh mengemis ke pusat dan sebagainya. Ya. Kita juga disebut dengan otonomi khusus, kekhususan Aceh itu hilang dong di mata pusat. Ya selama ini juga sudah hilang kan. Apa yang bisa dibanggakan? Tapi kan selalu kekhususan Aceh. Selalu diendus-enduskan tentang kekhususan, tentang ya seperti ya hari ini itu yang selama ini yang dari 45 pasal di MOU itu turun jadi kanun. UPA termasuk nggak bisa mengelola sumber daya alam Aceh hari ini dibalik, diputar 70 dari 30, 70, 30 yang itu Aceh itu pun yang bagi pusat. Kalau kewenangan pengelolaan sumber daya alam Aceh itu ada pada pemerintah Aceh dan gubernur Aceh yang akan datang, maka Aceh yang menyerahkan kepada pusat. Berapa kepentingan pusat? Padahal kita dulu muncul konflik juga di Aceh gara-gara tidak adil dalam pembagian ya di PT Arun ya. Ya, persoalan ketidakadilan kan, ketidakpemerataan kan itu yang jadi problem seriusnya. Nah, itu boleh diterjemahkan secara politik, secara ekonomi, secara sosial budaya dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kemana kita? Saya pikir kembalikan saja status quo-nya Aceh. Dulu kan Tuanku Daud Shah itu menyatakan pada saat Belanda minta Aceh kepada tuanku, katakan minta sama rakyat. Nah, sekarang rakyat serahkan lagi. Apakah mungkin? Mungkin. Apa tidak mungkin? Indonesia ini kan terdiri dari kerajaan-kerajaan Nusantara, bangkitkan saja. Tapi kan itu yang ditakuti sama pusat. Ya itu. Hari ini juga pada saat Sultan Jogja mengatakan hari raya tidak boleh turun di Jogja, nggak berani turun presiden kan pergi ke Medan. Karena apa? Kewenangan dan kekuasaan raja itu masih ada di Jogja, di Aceh. Nah, apakah itu tidak bisa bangkit? Bisa bangkit, status quo kan.
Ini kan negara-negara Nusantara, ini kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Tapi kan status quo itu kembali lagi maksudnya agak sulit ini Pak Taufik, apalagi dengan frame misalnya calon-calon pemimpin kita hanya mementingkan kepentingan. Iya, ini kepentingan pusat. Kepentingan rakyat mana? Kita minta kepentingan rakyat kan. Kedaulatan kemarin itu kan katanya pada rakyat, minta sama rakyat. Karena kedaulatan kekuasaan politik tertinggi itu ada pada rakyat. Nah, rakyat nanti minta sama raja. Kalau begitu kita referendum, itu kan sarana demokrasi juga. Apakah negara ini bangsa ini menjadi kerajaan atau republik? Kan bisa minta. Kemarin kasihan itu kan, keturunan raja minta rumah satu saja pada pemerintah Aceh nggak dilayani, akhirnya meninggal di NTB, mayatnya bawa pulang lagi ke Aceh dari komplek Baperis. Itu keturunan raja, memang tidak menghargai kan. Itu pemilik kedaulatan sebenarnya. Pemilik kedaulatan tanah Aceh, walaupun tanah ini kan milik Allah. Tapi kan itu ada, dan keturunannya masih ada. Kita bisa, kalau perlu. Nah, kalau semua daerah itu kembali kepada umpamanya Delhi, Pagaruyung, Pasundan, itu semua menuntut itu, bisa bubar juga negara ini. Karena apa? Persoalan ketidakadilan kan. Ternyata dengan sila kelima keadilan sosial itu tidak tercipta. Hari ini banyak tuduhan macam-macam. Ada kapitalis katanya, ada komunis gaya baru, macam-macam. Ini artinya apa? Memang tidak mampu menciptakan keadilan dalam kehidupan. Nah, pemimpin Aceh yang akan datang, mungkin pilkada bulan Oktober ya. Iya. Kita belum lihat itu track record yang bisa mampu bicara tentang korupsi aja. Mereka diam-diam saja. Kita berbicara korupsi, mereka tenang-tenang saja. Apa? Takut terjebak. Semua orang terjebak hari ini dengan korupsi. Semua elit pemimpin. Atau masing-masing calon gubernurnya sudah punya kartu asnya ya Pak Taufik, sehingga takut ketika berbicara tentang idealis, takut berbicara tentang bagaimana memberantas korupsi karena memang masing-masing. Artinya nggak layak dia jadi pemimpin kan? Kenapa dipaksakan diri untuk jadi pemimpin? Kasih saja orang yang mampu. Pak Taufik, kalau misalnya Anda melihat ini, kita pasca damai ya, tentu juga sudah banyak uang mengalir. Nah, itu juga ragam kasus korupsi yang belum tuntas di Aceh, kemudian persoalan kemiskinan, persoalan migas yang katanya kaya, tetapi memang rakyatnya masih hari ini masih ditarikkan migas ke sana, diproduksi di pangkalan susu. Aceh dapat apa nih Pak Taufik? Dapat ampas gitu. Dapat ampas ya. Hari ini daerah ketiga termiskin di Aceh itu kan Aceh Utara. Apa yang mau Anda tekankan kepada calon pemimpin Aceh nih Pak Taufik? Kalau misalnya tadi, kalau Pak Taufik tadi menjelaskan sepertinya sistemnya sudah scam seperti apakah masyarakat harus menerima apa adanya atau kita kembalikan kepada masyarakat cerdas dalam memilih atau seperti apa? Kalau memang betul harus jadi strong leader. Berani mengambil kewenangan kekuasaan dia sebagai gubernur, membela kepentingan rakyat Aceh. Yang kedua, target 6 bulan pertama umpamanya korupsi, dia selesaikan korupsi itu. Itu 1 tahun pertama apa? Menertibkan birokrasi. Jadi terukur. Ini nggak ada manifestonya, kan ada visi misinya. Karena dianggap korupsi itu hal yang biasa nih Pak Taufik, sepertinya ya. Iya, bagi yang sudah kotor menganggap hal yang biasa. Iya. Bagi yang rakyat yang tidak korupsi kan bukan hal yang biasa. Kalau dulu nih Pak Taufik, kita lihat kalau satu orang kasus korupsi itu gampang nangkapnya. Sekarang kan udah agak susah nih. Ya karena terkait, dia macam tangan gurita kan, jaring-jaring terkait ke sini, akhirnya ke ketua partai umpamanya. Ternyata ketua partai juga sampai ke pusat. Kalau ditarik ke pusat nanti kena ke presiden umpamanya. Maka dia kan sudah atur. Hari ini makanya saya bilang pembusukan demokrasi politik itu dilakukan dengan pertama sekali dengan mengobrak-abrik konstitusi atau hukum. Hari ini kan terobrak-abrik semua karena kepentingan dia. Yang kedua, dengan dia berkuasa secara penuh ataupun abuse of power itu, dia bisa menentukan apa saja, menguasai, termasuk kemarin ini mungkin yang duduk di legislatif diam saja pada saat undang-undang omnibus law itu ditentukan, termasuk ada persoalan sumber daya alam dan merugikan kerja. Nah, kekuatan yang paling kuat itu adalah pada proletar. Ini kan sudah menciptakan kelas. Hari ini negara ini ciptakan kelas ini. Ada kelas borjuis, ada kelas elit, ada kelas pekerja. Sementara pekerja hari ini, rakyat hari ini, ada yang tidak makan, ada yang susah. Untuk hidup 1 hari aja bekerja 1 hari.
Nah ini kan jadi persoalan. Nah apakah ada pemimpin seperti itu? Jadi terukur dia jadi pemimpin. Yang kedua saya pikir yang punya akhlak yang bagus lah. Etika akhlak moralnya itu bagus. Ya biasanya kalau pemimpin yang punya etika, moralnya bagus, dia tidak akan melakukan korupsi nih Pak Taufik. Ya itu yang kita harapkan. Rakyat kan mau itu. Apalagi tujuan kita tadi terciptanya keadilan kan. Kalau bahasa kerennya itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini daerah Aceh, daerah yang sangat agamais. Kenapa tidak mau seperti itu? Nah, apakah ada? Karena kalau merasa tidak ada kapasitas, kompetensi, leadership seperti itu, saya pikir nggak usah maju aja. Oke, tapi juga Anda mengkritiki legislatif juga dong. Katanya misalnya suara rakyat, tapi banyak suara pejabat ya? Iya, ini kan persoalannya sistem politik sekarang ini secara modern kan trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif hari ini juga jadi tanda tanya besar. Apa ya kerjanya? Iya, itu. Oke, Pak Taufik, menarik sebenarnya pembahasan kita nih. Pak Taufik tetap mengendus sosok dan kriteria pemimpin di Aceh. Pak Taufik sudah menjelaskan secara rinci sebenarnya kita mengalami krisis kepemimpinan Aceh pastinya. Tentu masyarakat juga harus cerdas memilih dan memilah mana pemimpin yang baik untuk masyarakat Aceh ke depannya. Tentu Pak Taufik silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah sebagai closing statement. Saya pikir kita rakyat juga jangan salah pilih pemimpin. Bisa jadi partisipasi politik rakyat Aceh hari ini akan menurun. Karena apa? Efek dari demokrasi 14 Februari yang lalu. Jadi Oktober ini bisa jadi partisipasi politik rakyat itu akan menurun. Nah, apakah nanti akan menciptakan legasi pemimpin yang baik dan sebagaimana diinginkan oleh Aceh? Ya, itu jadi tanda tanya besar juga. Karena orang mau pemimpin itu ya benar-benar pemimpin, bukan pemimpin yang diciptakan dan bukan pemimpin yang asal jadi, tidak paham tentang kehidupan rakyat Aceh, tidak paham Aceh, dan nanti dipaksakan untuk berpikir seolah-olah dialah satu-satunya yang berkuasa di Aceh. Itu bisa jadi paling sederhana mungkin akan terjadi revolusi rakyat. Nah, kalau terjadi revolusi rakyat, siapa yang rugi? Semua rugi, termasuk pemimpin itu rugi. Legasinya hilang kan. Nah, sekarang yang menggerakkan revolusi itu siapa? Apakah antara pemimpin ada kelas menengah, ada rakyat? Itu di antara kelas menengah itu kan ada civil society. Nah, civil society hari ini juga perlu sedikit hati-hati karena banyak teman-teman civil society juga banyak yang terjebak hari ini ya. Karena mungkin kehidupan sudah seperti ini ya. Kompleks sekali kehidupan modern. Yang jelas rakyat jangan salah memilih pemimpin. Oke, artinya seperti besi berani lah Pak Taufik ya. Siapa yang paling banyak uang ke situ merapat semuanya Pak Taufik ya. Ya itu money politik. Itu money politik ya. Baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tentu ini hal yang sangat menarik pembahasan kita hari ini ya, tentang mengendus sosok dan kriteria pemimpin Aceh pada Pilgub 2024. Jangan salah pilih ya, jangan salah pilih, salah pilih tebu nanti pastinya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.